من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan petang hari ini kembali dilanjutkan pelajaran dari kitab Bulughul Maram di Kitabul Buyu' di bab syurutuhu wa manaha anhu, terkait dengan jual beli, bab tentang syarat-syarat dari jual beli dan apa-apa yang terlarang dari hal tersebut. Masuk kepada hadis yang ke 802 dan juga hadis 803 sesuai dengan urutan yang ada di kitab yang saya pegang. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis semoga Allah merahmati beliau, wa anhu, dan dari beliau di sini Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Qala, beliau mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'atin. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'atin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari dua transaksi jual beli dalam satu transaksi. Dua transaksi jual beli dengan satu transaksi. Atau bisa dimaknai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari melakukan transaksi jual beli dengan dua harga atau dua akad. Rawahu Ahmad wa Nasa'i wa sahahahu Tirmizi wa Ibnu Hibban. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Al-Musnad dan juga Imam An-Nasa'i dalam Sunan beliau, dan disahihkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi dan juga Imam Ibnu Hibban. Imam An-Nasa'i keluarkan dalam sunannya di Kitabul Buyu' bab bai'ataini fi bai'ah. Imam At-Tirmizi juga mengeluarkan dalam Kitabul Buyu' di bab ma jaa'a fin nahyi an bai'ataini fi bai'ah. Beliau mengatakan hadits hasanus sahih. Selain itu, hadits ini juga disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian hadits yang ke-803, wali Abi Dawud, dan riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud As-Sijistani dalam sunannya, man ba'a bai'ataini fi bai'atin, siapa saja yang melakukan transaksi dua jual beli dalam satu transaksi, maka falahu awakasahuma
bagi dia itu mendapatkan kebalikannya atau riba, atau terjatuh ke dalam an-ribah. Nah, ini dua hadis yang bersama kita di kesempatan petang hari ini, larangan melakukan dua transaksi dalam sebuah transaksi. Larangan melakukan dua bentuk model dan jenis jual beli dalam sebuah transaksi jual beli. Nah, dan illah dari terlarangnya hal tersebut sebab di dalamnya ada bentuk hilah, penipuan. Di dalamnya terdapat jahalah, ketidakjelasan. Ya. Nah, kemudian para ulama itu berbeda pendapat. Yang bagaimana yang dimaksud melakukan dua bentuk transaksi dalam sebuah transaksi. Atau dua harga dalam sebuah transaksi. Nah, di antara para ulama ada yang menyebutkan satu. Contohnya, seseorang yang menjual suatu barang kepada orang lain. Anggaplah penjual adalah si A. Calon pembeli adalah si B. Nah, si A menjual suatu barang. Misalnya, apa ya? Sepeda. Ya. Nah, dia menjual sebuah sepeda. Seperti yang lagi viral, lagi tren. Sepeda seli. Sepeda lipat. Nah, ini sepeda dijual 3 juta dengan akad kontan. Atau 4 juta kalau dikredit. Iya. Dan ini ditawarkan kepada si B. Atau si B yang menawarkan hal tersebut. Sehingga disampaikan kontan 3 juta. Kredit 4 juta. Artinya kalau kredit dalam jangka waktu sekian bulan, per bulannya sekian, di total semuanya 4 juta. Maka si B pun di majelis yang sama belum memastikan yang mana akad yang mau disepakati. Iya, maka dibawa pulanglah silinya. Iya. Terjadilah perpisahan. Iya, berpisah dari majelis. Iya, antara si A dan si B. Silinya mana? Silinya dibawa pulang sama si B. Nah, ini terlarang yang seperti ini menurut kesepakatan para ulama. Nah, sebagaimana dinukil oleh Imam Nawawi dalam Syarah Al-Muhazzab. Sebab ada ketidakjelasan, belum ada kejelasan di dalam majelis tersebut. Iya. Nah, belum ada kejelasan dalam majelis tersebut. Berbeda halnya ketika sudah dipastikan dia ambil dengan cara kredit di majelis yang sama. Ya, bukan nanti pulang telepon. Ya, kayaknya kredit lah. Saya lihat tabunganku ini banyak CP-nya. Tidak bisa kontan. Bisa dikontan tapi mungkin bulan depan makan Indomie talok, Kak. Ini sudah berpisah dari majelis. Ya. Baru diputuskan. Enggak. Maka itu mengandung ketidakjelasan untuk si penjual. Nah, dan solusinya sebelum mereka berpisah dari majelis, itu harus diputuskan akad mana yang mau digunakan. Apakah
cash, kontan, ya cash, cash, itu cash. Iya. Nah, itu juga biasa dibahas cas. Iya, tapi cas ini mengalami pergeseran pemahaman. Dianggap cas itu cas HP. Iya. Nah, padahal HP tidak dicas. Bukan kontan itu HP. Di-charge. Iya. Makanya namanya alatnya itu charger. Bukan caser. Iya. Nah, begitu toh. Iya. Muka cas HP. Mana kontan HP-nya. Baru sudah beli. Iya. Bikin pusing orang. Nah. Dia tawarkan, kalau memang kontan, ambil kontan. Kalau memang kredit, ambil kredit. Sebelum berpisah dari majelis. Atau tidak mau beli. Wah, tidak mau beli, tidak mau silih. Kayak anak-anak saja. Ya, mau beli RTB atau MTB. Ya, misalnya toh. Kan dulu kemungkinan jadi deal itu di majelis yang sama. Atau tidak jadi. Kalau jadi, pastikan mau akad yang mana. Ya, mau akad yang mana. Nah, sebab akad itu ada berapa macam. Ada juga selain daripada itu kan ada yang DP dulu 2 kali bayar. Ya, saya bayar misalnya 3 juta, 1 juta. Bulan depan 2 jutanya. Walaupun tetap namanya kredit. Iya. Nah, walaupun tetap namanya kredit. Mesti dipastikan sebelum berpisah dari majelis. Kalau belum dipastikan, ya mau pikir-pikir dulu. Atau datang banyak tanya-tanya. Atau cek-cek harga. Kemudian cari toko lain yang harga yang dan seterusnya. Belum ada deal dan kesepakatan. Silinya juga belum diapa-apai. Cuma dilihat, dipandangi, diterawang. Itu saja. Nah, maka pulang, tidak ada masalah yang seperti itu. Tapi kalau sudah, ya, saya bawa misalnya, deal itu, ya, tapi tidak jelas, ini kontan apa kredit. Nah, ini melakukan melakukan transaksi di dalamnya ada 2 kemungkinan harga. Nah, 2 kemungkinan harga. Kalau di dalam hadis yang kedua, kalau tidak terjatuh ke dalam riba, ya, riba nasi'ah, nah, keuntungan ribawi yang dari sisi nilai tidak, tapi dari sisi waktu, ya, nah, atau ya ada yang diuntungkan, ya, apakah itu penjual atau pembeli, dan itu tidak saling ridho antara keduanya. Nah, 2 transaksi. Maka harus dipastikan. Ini bentuk yang pertama. Ya. Belum ada deal, belum ada kesepakatan, silinya sudah dibawa pulang. Ya. Nanti pulang baru telepon, kontak kredit misalnya. Padahal sudah berpisah dari majelis. Ya, sudah berpisah dari majelis. Nah, dan ini contoh atau pemahaman yang sangat masyhur di kalangan para ulama. Iya, termasuk dan secara khusus di kalangan mazhab Syafi'i. Ya, tentang makna sabda Nabi, bai'ataini fi bai'ah. 2 akad dalam 1 transaksi jual beli. Nah, ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, bentuk yang kedua adalah bai' bisyart. Jual beli yang di dalamnya mengandung persyaratan, yang persyaratan itu jual beli juga. Nah, jual beli juga. Misalnya apa? Apa ya? Ini yang terlintas saja di benak saya sampaikan contohnya. Kembali masalah tadi, sepeda. Iya. Ini CD-nya saya jual. Atau bukan CD lah. MTB. Ya. Mountain bike. Jual sepeda MTB. Iya. Si A dan si B. Si A menjual, si B calon pembeli. Si B mengatakan, iya, saya beli. Iya. Saya beli
itu SPLM-mu dengan syarat. Ya. Dengan syarat, ya, saya beli juga selimu. Ya, dia pakai syarat, saya beli juga selimu. Atau benda lain selain daripada, tapi dia pakai syarat. Ya, saya jualin di rumah. Ya, saya beli, tapi iya, saya beli juga motormu misalnya. Iya. Nah, si A penjual, iya. Dia jual di rumah, si B calon pembeli rumah. Iya. Si A menjual di rumah, si B mau beli rumah. Oke, saya beli rumah. Dia mau beli rumah. Iya. Tapi si penjual mengatakan dengan syarat, ya, saya beli juga motormu. Iya, itu syaratnya. Iya. Dalam syarat tersebut ada juga transaksi. Nah, bisa dipahami ya bentuknya. Nggak bingung. Nggak bingung gitu? Iya. Nah, umum sekali. Iya, masyhur contohnya. Nah, di dalamnya terdapat dua bentuk transaksi. Nah, iya. Saya jual ini rumah. Harganya 300 juta. Tapi syaratnya, iya, motormu itu dijual ke saya yang harganya anggaplah 15 juta. Iya. Ini berapa transaksi di situ? 2 transaksi dalam satu majelis. Satunya transaksi tersebut syarat. Iya. Syarat yang menjadi persyaratan untuk transaksi yang pertama. Artinya kalau transaksi pertama rumah tidak jadi di Lego, maka motor juga tidak jadi. Nah, ini mengandung ketidakjelasan juga. Ya. Nah, dan bisa mengandung di dalamnya bentuk hilah, bentuk-bentuk penipuan. Nah, bentuk-bentuk penipuan. Nah, ini makna yang kedua atau contoh yang kedua, makna dari bai'ataini fi bai'ah. Sebagaimana yang disebutkan oleh sejumlah ulama. Kemudian model yang ketiga. Model yang ketiga yaitu ada orang yang menjual berbagai macam barang. Iya. Berbagai macam barang. Tapi harganya sama. Ya. Harganya sama. Nah. Harganya sama, misalnya apa? Peralatan rumah tangga yang pecah belah. Serba apa? Serba berapa? Serba 35. Saya curiga ini. Iya, dari sana ini. Iya. Nah, lagian kalaupun dari sana tidak ada masalah, tidak ada dosa. Ya, itu hal yang mubah. Ya toh? Tidak ada masalah. Serba 35.000. Iya. Nah, saya juga dari sana. Nah, cek dan dicek apa dan bagaimana. Ya. Lumayan. Ya, satu kali jalan. Iya. Ya, tinggal dikasih tahu yang dibawa. Iya. Tidak boleh lebih dari sekian. Nah, semua barang harganya 10.000 atau 20.000. Yang menjadi masalah bukan harganya yang sekian dan sekian. Ya. Toh penjual bebas menentukan. Selama itu tidak menyalahi etika penjualan. Ya, seperti misalnya disepakati sendok nasi yang apa guys namanya itu? Sendok nasi yang plastik. Ya, harga normalnya 5.000. Tapi dikasih masuk semua situ serba 20.000. Ya, enggak laku. Ya, atau
serba 20.000. Toko lain umumnya yang menjual seperti itu 25.000 ke atas. Otomatis akan merugikan toko-toko yang lain. Ya, walaupun mungkin dia jual 20.000 itu sudah ada keuntungan. Iya, tapi ada semacam kesepakatan tidak tertulis dalam toko-toko yang lain itu harganya 25-an ke atas. Ini juga tidak boleh kayak begitu. Itu merugikan orang lain. Ya, merugikan orang lain. Naam. La dalal wala dilal. Tidak boleh mendatangkan mudarat. Baik untuk diri sendiri, ya, ataupun untuk orang lain. Nah, harga barangnya semuanya sama. Dari tutup panci-pancinya, penutup ceret-ceretnya, dan segala macam peralatan rumah tangga, harganya sama, serba 20.000. Nah, deal. Nah, ketika mereka berpisah dari majelis, ya, maka pembeli ini mengambil semua barang tersebut, kan harganya serba sekian, tanpa menentukan mana yang jadi dia beli, ambil semua dulu. Nanti yang tidak mau beli, harus kembali. Ini tidak boleh. Iya. Ini tidak boleh sebab itu berpotensi merugikan orang lain. Nah, satu etalase, iya, macam-macam di situ bawa semua dulu. Ada 20 item. Dia cuma mau beli 5 item. Tapi di rumah pilih. Ini bagus. Kembali 15. Tidak boleh. Sebab nanti dia akan berpisah dari majelis. Ya, akad itu satu majelis. Naam. Akad satu majelis. Hal serah qabat, serah terima. Walaupun akadnya tanpa ada lisan. Ya, walaupun tanpa lisan mengatakan saya jual. Iya, saya beli. Tidak perlu. Ya, tapi disepakati akad tersebut. Dan itu satu majelis. Nah, kapan berpisah dari majelis? Itu sudah lain lagi ceritanya. Ya. Nah, sudah lain lagi ceritanya. Makanya kalau sudah berpisah dari majelis dianggap tidak jadi transaksi. Sebab belum ada deal. Nah, kalau belum ada deal seperti itu, ya, siapapun bebas kasih penawaran sama dia. Ya, kasih penawaran sama dia. Misalnya tadi si fulan dia cari istri, ya, untuk istrinya. Sebab sayang sekali istrinya. Nah, carikan sili istrinya supaya anutung istrinya. Nah, semua toko datangi, ya, termasuk tanya-tanya di tempatnya apa segala macam. Tapi belum ada deal, belum ada kesepakatan. Hanya tanya-tanya harga. Di situ orang masih bebas. Ya, bebas tawarkan sama dia. Misalnya si fulan datang, telepon, mau ke seliku, saya jual. Iya, dulu saya belikan 2 juta. Untuk kamu 750 saja. Boleh. Atau 1 juta saja boleh. Sebab dia belum ada deal dengan salah satu toko. Ya, atau salah satu dealer misalnya. Belum ada deal, belum ada kesepakatan. Berbeda halnya ketika ada masa nunggu. Iya. Oke, deal. Harganya seli 2 juta atau 3 juta. Sepakat. Hanya pembayarannya belakangan sebab bapaknya anak-anak ini memang hari ini dia gajian, tapi sore dia pulang kerja. Jadi sore bisa kasih uangnya. Begitu. Nah, setelah itu pulanglah dia. Ditelepon sama temannya. Mahal itu sirinya. Saya kasih ke 2,5 juta. Enggak boleh seperti itu. Dia sudah deal. Enggak boleh jadi batalkan saya nanya seperti itu. Enggak jadi nah. Enggak boleh. Sebab sudah terjadi kesepakatan. Beda halnya kalau tawarkan 3 juta. Iya. Enggak ada deal di majelis itu. Ya. Apakah majelis bertemu langsung atau majelis teleponan? Ya. Nah, belum ada deal. Enggak ada masalah. Iya, saya dengar-dengar lo cari sini begini-begini. Berapa dikasih kok?
3, bisa tawarkan 2,5, tidak ada masalah. Sebab belum ada kesepakatan. Ya, bisa dipahami hal tersebut? Iya. Itu namanya menjual. Nabi melarang kita menjual, iya, jualan atas jualan kawannya atau saudaranya. Nah, iya, larangan menjual atas, iya, jualan saudaranya. Nah, bahkan ini cakupannya lebih luas. Iya, cakupannya lebih luas sampai kepada lamaran. Iya, lamaran. Tidak boleh dia ada khitab lamaran atas atas lamaran saudaranya. Nah, saudaranya pergi melamar si fulanah. Nah, dia pergi mengkhitab si fulanah. Ya, belum lagi ada deal, belum lagi ada kata putus, jadi diterima atau ditolak lamarannya, masuk si fulan. Saya juga mau melamar. Saya kasih upah naik lebih tinggi dari dia. Ya, mahal, terserah kau minta. 1 kilo kah, 2 kilo kah? Ya, tidak boleh seperti itu. Nanti ada keputusan dari dia terima atau tidak si fulan. Nah, sama dengan jual beli begitu juga. Iya, ini yang rentan berpotensi, iya, meletakkan hubungan ukhuwah kalau mereka tidak ada hubungan keluarga, dan meletakkan hubungan kekeluargaan kalau mereka ada hubungan keluarga. Masalah muamalat, ya, masalah muamalat. Nah, walaupun mungkin mereka ini ibadahnya bagus semua, iya, sama-sama ahli ibadah, sama-sama menuntut ilmu misalnya, iya, bisa bermasalah itu karena masalah muamalat. Memang wajar. Makanya sampai Umar bin Khattab itu melarang, jangan jualan di pasar kami. Iya, illa faqih, kecuali orang yang faham fikih. Ya, maksudnya fikih jual beli. Nah, sebab tidak main-main itu. Iya. Sementara syariat kita, syariat Islam, semua potensi yang bisa memutuskan hubungan silaturahmi atau meletakkan hubungan ukhuwah persaudaraan di antara sama kaum muslimin secara umum haram, dilarang, termasuk dalam masalah muamalah. Nah, ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, 3 pemahaman dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu melakukan 2, iya, menjual dengan melakukan di dalamnya 2 akad, atau menjual dengan 2 harga, atau menjual dengan 2 akad. Nah, maka tentukan pilihan Anda. Nah, tentukan pilihan Anda. Dan pemahaman yang pertama, penafsiran yang pertama, itu yang paling masyhur di kalangan para ulama. Ketika kita membaca penjelasan para ulama, kebanyakannya itu mengacu kepada pemahaman yang pertama yang kita sebutkan tadi. Iya. Nah, dan sudah kita singgung tadi, itu ada silang pendapat di kalangan para ulama dalam menafsirkan, memaknai ini jual beli dalam 2 akad atau dua transaksi dalam satu transaksi itu bagaimana? Itu diperselisihkan oleh para ulama. Nah, yang mayoritas ulama kebanyakan itu penafsiran yang pertama yang kita sebutkan tadi. Ya. Nah, penafsiran yang pertama yang kita sebutkan tadi. Ini harganya cashnya 3 juta. Nah, kalau kontan harganya sekian, DP sekian, bulanannya sekian selama sekian bulan, kalau di total harganya 4 juta. Iya, makanya kita ringkas cash 3 juta. Iya. Cicil kredit 4 juta. Oke, deal. Dapat pulang misalnya. Tapi belum disepakati yang mana jadi, tunai atau kredit, cash atau kredit. Ya, tidak boleh seperti itu. Itu yang dimaksud dengan demikian. Ini berlaku untuk semua barang yang diperjualbelikan. Selama objeknya sama,
tentukan akad apa yang Anda mau pakai. Iya, akad apa yang Anda mau pakai. Nah, apakah akad tunai atau akad kredit? Baru setelah itu berpisah dari majelis. Apakah majelis langsung, ya, transaksi deal berhadapan langsung, bicara langsung, atau pakai telepon-teleponan, pakai chat-chat. Iya, kalau zaman now kan tidak mesti bermajelis langsung. Ya. Nah, misalnya kita mau pesan apa? Apa yang paling banyak jual ikhwah? Apa yang biasa menarik perhatian saya di Belanda saya itu. Oh, roti jadul. Ya, banyak itu. Contoh bapakku itu hampir setiap hari nongol di Belanda saya. Nah, itu saja. Tentukan, pastikan, ya, akad apa yang Anda mau pakai. Tapi yang kayak begitu, masa sih mau dikredit? Ya, juga tidak bisa berapa harganya. Tapi mesti dipastikan ya. Jadi, apakah mau pakai jasa kurir apa tidak? Ya, karena kalau pakai jasa kurir pasti ada kenaikan harga. Nah, kecuali kalau kurirnya ya PBS pada wasiah, dia tunjuk ada tuh kurirnya. Toh? Nah, pastikan jangan dulu putuskan teleponnya. Iya. Kalau majelis dalam satu telepon sebelum menentukan. Iya, kecuali kalau memang tidak jelas atau tidak jadi, tidak ada masalah. Nah, ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka pelajaran penting dari hadits ini, ya. Yang pertama, an-riba muharramun. Ya. Riba itu hukumnya haram. Ya. Riba itu hukumnya haram. Ini juga mengisyaratkan bahwasanya riba itu ya ada juga dalam transaksi jual beli. Ya, dalam transaksi jual beli. Bukan cuma utang piutang. Ya. Tapi dalam transaksi jual beli. Dan riba itu dua macam. Ada riba fadl, kelebihan, ada riba nasi'ah. Iya, riba nasi'ah bukan kelebihan dari sisi nominal, tapi kelebihan dari sisi waktu. Ditunda penerimaan barangnya. Iya, disebabkan satu dan lain hal. Nasi'ah. Keduanya sama-sama haram. Iya. Kullu qardin jara bihi naf'an fahuwa riba. Ya, setiap pinjaman yang di dalamnya ada diambil keuntungan, entah keuntungan nominal atau keuntungan waktu, semuanya masuk dalam kategori riba. Nah, riba termasuk dosa besar. Bahkan riba ini dosa yang terus terjadi. Ya. Kadang ada orang yang dia sementara sholat tapi mengalir juga dosa ribanya. Ya, sholat, qiyamul lail, puasa. Kenapa? Sebab jalan juga kreditnya. Nah, iya, itu banyak juga pertanyaan masuk. Iya, termasuk dari teman-teman yang setahu saya dia juga dianggap guru agama. Kenapa? Beli ini secara kredit dianggap riba. Ya. Maka saya bilang, ya, Anda pakai jasa pihak ketiga. Jasa pihak ketiga ini hakikatnya meminjamkan uang kepada Anda untuk melunasinya. Anda pinjam uang dari dia untuk melunasi barang tersebut, kan begitu. Dia tidak beli itu barang. Bukan dia yang pemilik. Seandainya dia misalnya pihak ketiga ini, entah itu bank, entah itu finance, entah itu pembiayaan, dia beli itu barang. Barang itu sudah atas nama dia. Kemudian kita kredit sama dia. Oh, tidak ada masalah. Tapi ini tidak. Kita bikin akad dengan jasa pihak ketiga tersebut. Sementara dia bukan pemilik. Iya. Nah, hakikatnya kita pinjam duitnya pihak ketiga ini untuk melunasi ini barang. Kan begitu. Lalu kita bayar kepada pihak ketiga ini dengan duit juga. Duit dengan duit.
mislan bimisdin, sejenis, nggak boleh lebih. Ya, seandainya duit dengan barang, nggak ada masalah. Ya, makanya kalau mau aman, suruh dia dulu beli itu barang. Ya, suruh dulu beli barang. Atas nama dia itu barangnya. Baru kita bikin akad kredit sama dia. Terserah dia. Mungkin itu harganya 4 juta ketika cash. Iya, ketika kredit 7 juta. Itu riba? Bukan. Iya. Bukan riba sebab ini sudah barang dengan uang. Kalau tidak mislan bimis, tidak sejenis, tidak ada masalah lebih. Yang tidak boleh kalau sama. Uang dengan uang, barang dengan barang, gula dengan gula, garam dengan garam. Enggak boleh lebih. Ya, Anda pinjam beras 1 kilo. Anda kembalikan dalam bentuk beras 1 kilo. Enggak boleh lebih, walaupun 1 butir. Ya. Nah, itu akad tabarruat. Enggak boleh. Enggak boleh. Ya, enggak boleh lebih. Nah, demikian modelnya. Sampai kita katakan, itu adalah praktek ribawi. Siang malam, dia berdosa riba. Sampai selesai masa kreditnya. 3 tahun, 5 tahun. Iya. Nah, ada juga yang saya. Itu kan saling ridho, Ji. Masya Allah. Nah, saling ridho. Iya, kalau begitu, tidak masalah orang berzina. Karena mereka saling ridho terkadang. Kan gitu. Iya, kan dia bilang tadi saling ridho. Satu siap kasih makan riba, yang satu siap makan riba. Saling ridho. Ya, seandainya tidak ridho tidak tanda tangan. Iya toh. Kalau begitu boleh dong para muda-mudi itu berzina. Toh mereka saling ridho. Boleh? Enggak boleh. Itu mengakal-akali namanya. Ya, nah. Ada juga yang mengatakan bukankah itu dilegalkan, dibolehkan oleh pemerintah kita dan kita mesti taat pada pemerintah. Taib. Ketaatan kepada ulil amri, kepada pemerintah itu muqayyad, terbatas. Ketaatan yang tidak ada batasnya itu mutlak hanya kepada Allah dan Rasulnya. Selain daripada Allah Rasulnya, terbatas. Ya, ketaatan kepada makhluk terbatas. Ketaatan kepada orang tua, ketaatan kepada bos kita, pimpinan kita, suami kita, ya, atau ketaatan kepada istri terbatas. Apa batasannya? Selama bukan dosa dan maksiat. Nah, maka tidak boleh itu dijadikan alasan. Nah, lalu di mana ribanya? Dia tanda tangan. Kemudian dia setuju dengan tanda tangannya, setuju memberikan kelebihan. Artinya dia setuju untuk memberikan riba. Iya. Adapun yang nggak diambil bukan riba memang, tapi dia setuju untuk kasih makan orang riba. Apa kata Nabi? Akilul riba wa mukilahu wa katibuhu wa syahidai sawa. Orang yang makan riba, yang kasih makan, yang menulis, mencatat, yang jadi saksi, hukumnya sama, tidak ada perbedaan. Ya, hukumnya sama, tidak ada perbedaan. Nah, kemudian yang kedua, tahrimul hail. Wa innaha la tarfa'ul ahkam. Faman tahila ala isqatin wajibin lam yaskutul wajib. Wa man tahila ala fi'lil muharram lam yabihul muharram. Haramnya melakukan bentuk-bentuk hilah. Bentuk-bentuk apa ya bahasa yang tepat untuk ini? Modifikasi tapi tidak terlalu tepat. Hila ini semacam mau melakukan penipuan. Dia mau menipu supaya kelihatan halal. Supaya kelihatan boleh. Ya, seperti contoh. Kalau di bulan Ramadan, ya salah satu orang yang dibolehkan untuk buka puasa, dia dapat keringanan untuk berbuka kan orang yang safar, kan begitu, ya. Kalau dalam perjalanan, nah, tapi kalau niatnya salah, dia kenapa safar? Tidak ada kepentingannya, tidak ada urusannya.
Ternyata dia safal untuk buka puasa. Ya, paham maksudnya? Safal untuk buka puasa. Tujuannya dia untuk safal apa? Membuka puasa. Iya. Atau minta maaf ya, pengantin baru. Iya. Pengantin baru supaya dia tidak terkena hukum larangan, dia pergi safar dulu. Ya, pergi safar dulu. Kalau safar kan otomatis boleh berbuka. Kalau sudah boleh berbuka, kan boleh berbuka suami istri. Boleh makan, boleh minum, kan begitu. Pergi safar dulu. Iya. Nah, paham maksudnya ya? Ya, sama dengan ini. Dengan bentuk jual beli yang seperti ini. Ya, kalau tadi ya, tidak ada urusannya. Yang penting, kalau ke sana safar. Iya, sudah pergi safar saja dulu supaya legal makan, minum dan berhubungan sama istri. Nah, so kalau dia langsung batalkan dosa. Ya, lebih-lebih kalau sementara puasa baru sembak ya, lebih parah lagi dosanya. Nah, pergi safar dulu. Sama ini. Iya, transaksi jual beli yang terlarang. Iya, dicari cara. Iya, supaya bisa melegalkan yang sebenarnya tidak legal, alias ilegal. Nah, iya. Tujuannya untuk itu, maka itu pun terlarang. Iya. Nah, itu pun terlarang. Nah, yang ketiga, annal insana idza amila muamalatin ribawiyatin fal wajib alaihi hadfu riba. Ya. Seseorang yang ketika dia melakukan muamalah seperti misalnya dalam transaksi ribawi, maka wajib dia menghilangkan riba atau potensi yang bisa menjatuhkannya ke dalam riba. Ya, dia wajib hilangkan itu. Nah, dia wajib hilangkan itu. Nah, kenapa? Li'annahu in waqa'a fil riba waqa'a fil haram. Ya, falam yabqa illa al-awqas wa huwa la yatahaqqaqu illa bihadfi ziyadah. Nah, dan kenapa demikian? Sebab kapan dia terjerumus ke dalam riba, maka dia terjerumus kepada hal yang diharamkan. Nah, terjerumus kepada hal yang diharamkan. Dan faedah yang berikutnya, ihkamu asy-syar'iyyati wa itqanul sayyiha wa annaha syari'atun jiddin la lahwun wa la la'ibin. Nah, ini hukum-hukum syariat ini bukan hukum yang bisa kita permainkan. Iya, bisa kita melakukan mencari-cari celah. Ya, kalau istilahnya mencari-cari rukhsah. Ada aja ulama yang bolehkan. Ya, contoh saja ya, jual beli ina. Jual beli ina ini dilarang. Ini seperti dalam haditsnya Abu Daud, hadits riwayat Abu Daud. Haditsnya Abdullah bin Umar bin Khattab, "Idza tabaya'tum bil ina", apabila kalian berjual beli ina, sebahagian fuqaha membolehkan jual beli ina. Membolehkan jual beli ina. Nah, pada dalamnya ada riba. Di dalamnya ada riba. Dan itu yang benar, itu diharamkan. Tapi orang cari-cari celah. Ada tonji ulama bilang boleh. Masya Allah. Ini yang istilahnya, kapan dia mencari-cari yang seperti itu, dia akan terjatuh ke dalam hal yang diharamkan. Ya, kenapa? Cari-cari keringanan, cari-cari celah. Sekarang misalnya, musik, nyanyian haram. 4 mazhab semuanya sama pendapatnya. Tidak ada perbedaan pendapat. Kan ada Imam Ibnu Hazm bolehkan. Yang penting isinya dakwah. Ada ulama itu. Ada yang siapa itu? Bang Roma yang bolehkan. Kan boleh JBD. Yang penting isinya kebaikan.
ya, judi, ini misalnya, ya, kisahnya kebaikan. Lah, ini orang-orang seperti dicari-cari celah untuk melegitimasi apa yang tidak benar. Tidak boleh seperti itu. Ya. Nah, tidak boleh. Termasuk ke dalam masalah muamalat. Bukan cuma dalam masalah ibadah, kayak puasa tadi. Ya, dalam masalah muamalat juga tidak boleh. Itu ditutup oleh syariat segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepada hal tersebut. Nah, ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dua hadits yang kita jelaskan dengan ringkas terkait dengan larangan melakukan transaksi atau transaksi dengan dua harga. Jadi harus ditentukan Anda ingin harga yang mana, atau harus ditentukan akad apa yang Anda mau gunakan dan sepakati. Demikian semoga dipahami, dan yang benar hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dari sisi kami, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.